semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak pada data kelompok. Nah, untuk ukuran letak data kelompok ini sendiri, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu desil, kemudian persentil, dan yang terakhir itu adalah data KI. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk desil ya, kalau kemarin kalian sudah belajar dengan kuartil, desil, persentil, dan data KI itu prinsipnya hampir sama dengan kuartil ya. Hanya saja perbedaannya ada di simbol dan letak datanya. Jadi perhatikan di sini, di data tunggal dulu saya sudah pernah jelaskan bahwa yang namanya desil itu adalah membagi datanya menjadi 10 bagian sama rata ya. Nah, untuk letak desilnya, rumusnya itu sama persis dengan kuartil, hanya saja kalau yang diketahui kuartil, kemarin itu ini Q, ini sekarang karena desilnya adalah D ya. Kemudian letak desilnya itu adalah I/10 ya, dikalikan dengan N. Ya, di mana I di sini itu adalah 1, 2, 3, dan sampai akhirnya itu adalah desil ke-9 ya. Oke, baik, langsung saja kita ke permasalahan. Di sini diketahui ada sebuah data ya, data nilai. Kalian bisa lihat di sini dimunculkan tabelnya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan desil ke-8 dari tabel ini ya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk selesaikan. Nah, yang pertama saya akan munculkan terlebih dahulu letak kelas dari D8. Karena kita mau mencari desil ke-8, artinya kita akan cari dulu letak desil ke-8-nya itu berapa. Nah, rumus di sini itu adalah I/10 dikali N. Oke, di sini kita akan coba hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya. Kita akan hitung total frekuensinya itu ada berapa ya. Di sini 2. Kemudian 2 tambah 5 itu 7, ditambah 8 itu 15, ditambah 10, 25, tambah 2, 27, tambah 6 itu 33, di sini 35, terakhir 40. Oke, total data 40, maka di sini kita bisa tulis I-nya 8 ya. I-nya 8 berarti 8/10 dikali dengan N. N-nya adalah 40 ya. Maka dari itu di sini kita bisa coret ya nolnya. Nah, 8 dikalikan 4 itu hasilnya adalah 32. Oke, berarti desil ke-8 itu adalah 32. Berarti kita lihat frekuensi ke-32 itu mana ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ini data ke-27 kan di sini ya. Berarti data ke-32 itu adalah di sini ya. Ini adalah 20 ke 8 sampai dengan 33 datanya ada di sini. Berarti bisa kita katakan bahwa desil ke-8 letaknya ada di kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di kelas ke-6 ya. Jadi desil ke-8 itu letaknya ada di kelas ke-6. Maka di sini bisa kita tulis 65 sampai dengan 69. Oke. Kemudian kita bisa menentukan tepi bawah desil ke-8 ya. Batas bawah, nah ini batas bawah ya. Batas bawahnya adalah 65. Berarti tinggal 65 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 64,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum desil ke-8. Berarti kalau frekuensi kumulatif, nah itu berarti frekuensinya ini kita jumlahkan ya. Berarti frekuensi sebelum desil. Itu kan ada ini ya. Nah, ada banyak ini. Ini kita jumlahkan, maka dapatnya itu adalah 27 ya. Di sini kita sudah hitung. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 2. Tadi kita sudah hitung jumlahnya adalah 27. Nah, berarti di sini saya tulis 27. Kemudian frekuensi desil ke-8. Di sini kita bisa lihat frekuensi desil ke-8 itu adalah 6.
C-nya itu adalah batas bawah kelas kedua dikurangkan batas bawah kelas pertama ya. Berarti saya bisa tulis di sini 45 saya kurangkan dengan 40, maka dapat 5. Nah, berarti di sini saya bisa langsung hitung ya. Kita masukkan tepi bawahnya adalah 64,5 ditambah dengan letak desil ke-8-nya adalah 32, kita kurangkan dengan frekuensi kumulatifnya 27, kita bagi dengan frekuensi dari desil 6. Kita kalikan dengan 5 ya. Oke, di sini langsung saja ya, berarti 64,5 kita tambahkan dengan 5/6 dikalikan dengan 5. Berarti hasilnya menjadi 64,5. 5525 bagi 6 itu adalah 4,16 gitu ya. Berarti desil ke-8-nya itu adalah 68,66. Nah, gini ya. Berarti desil ke-8-nya itu adalah 68,6. Oke, kita lanjut untuk yang persentil. Kalau untuk persentil itu sendiri ya, kurang lebih prinsipnya juga sama dengan kuartil dan desil, hanya saja perbedaannya ada pada letak persentilnya ini ya. Kalau desil ataupun kuartil itu dibagi dengan 4 dan 10. Kalau persentil itu membagi data menjadi 99 sama rata, sehingga di sini I/100 ya. Selain itu, hanya itu saja yang berbeda. Kurang lebih yang lainnya sama ya. Oke, langsung saja ke soal. Di sini yang ditanyakan itu adalah persentil ke-40. Berarti kalau persentil ke-40, kita akan hitung dulu ya letaknya. Itu ada di kelas keberapa. Berarti di sini 40/140 karena yang ditanyakan persentil 40 dibagi 100. Kenapa di sini 40? 40 di sini adalah total jumlah N-nya ya, total jumlah data. Di sini saya tulis dulu FK-nya. Ini datanya sama seperti dengan data yang desil tadi ya. 2, 7, 15, 25, 27, kemudian 33, 35, yang terakhir 40 ya. Total datanya 40. Nah, maka di sini akhirnya itu adalah 0 di sini saya coret dengan di sini, ini saya coret dengan di sini ya. Maka hasilnya adalah 16. Oke, berarti persentil 40 itu letaknya ada di frekuensi ke-16. Frekuensi ke-16 berarti yang ini ya. Nah, ini adalah letak persentil ke-40. Berarti berada di kelas ke-55 sampai dengan 59 ya. Batas bawah, tepi bawah persentil 40 itu adalah batas bawah. Berarti batas bawah ini ya. Berarti 55 dikurangkan 0,5, maka 54,5 ya. Kemudian frekuensi kuartil, frekuensi kumulatif sebelum persentil 40 ya. Oke, sebelum persentil 40 itu adalah ini ya. Maka ini kita jumlahkan dapatnya adalah 15 ya. Maka di sini saya tulis 15. Kemudian frekuensi persentil 40 itu adalah 10. Kemudian C-nya panjang kelasnya itu adalah 45, batas bawah kelas kedua dikurangkan batas bawah kelas pertama. Berarti 45 kamu kurangkan dengan 40, maka dapat 5 ya. Nah, di sini berarti tinggal kita tulis ya, yaitu 54,5 kita tambah dengan letak persentilnya itu adalah 16 ya, dikurangkan dengan 15 dibagi dengan frekuensi dari persentil 10 ya. Nah, kemudian di sini itu adalah C-nya 5. Oke, nah di sini saya bisa coret ya, 5 sama 10 hasilnya 2. Oke, berarti di sini 54,5 ditambah dengan 16 kurangi 1. 16 kurang 15 adalah 1 ya. 1/2. 1/2 itu adalah 0,5 ya. Berarti hasilnya 54,5 ditambah 0,5 ya. Maka hasilnya adalah 55. Oke, ini adalah persentil ke-40. Baik, kita lanjut. Kali ini kita akan masuk ke dalam data KI. Untuk data KI itu seperti apa sih? Data KI itu prinsipnya sama seperti desil, persentil, kuartil. Akan tetapi untuk data KI ini kita mencari sebuah nilai yang mana terletak pada urutan keberapa.
ya. Jadi data ke I itu kita mau mencari nilai pada urutan ke berapa. Nah, di sini ada permasalahan, kalian diminta untuk menentukan datum ke-36. Artinya urutan ke-36 ya. Jadi urutan ke-36 itu nilainya berapa? Nah, kalau kamu lihat di sini ini masih soal yang sama dengan soal desil dan persentil yang tadi ya. Kalau kamu lihat urutan ke-36 itu terletak pada kelas terakhir ya. Kenapa kelas terakhir? Di kelas sebelum terakhir ini frekuensi terakhirnya itu adalah 35 ya. Jadi urutan terakhir itu adalah 35. Otomatis 36 itu terletak pada ini ya, terletak pada kelas terakhir. Letak datum ke-36 ya. Nah, sekarang kita akan, karena kita diminta untuk mencari datum ke-36 itu berapa, berarti kita harus ketahui dulu tepi bawahnya berapa. I-nya itu berarti adalah 36 ya, karena di sini kan XI ya. Ini letak dari datum ke-36, berarti I-nya itu adalah 36 ya. Kemudian FKS XI itu artinya frekuensi kumulatif, FXI frekuensi dari datum ke-36, yang terakhir C-nya itu ada panjang kelas. Nah, langsung saja nih kita jawab. Berarti tepi bawah dari datum ke-36, kita tulis dulu nih kelasnya. Itu berada di kelas 75 sampai 79. Berarti tepi bawahnya, batas bawah ini nih ya, batas bawahnya 75 kita kurangkan dengan 0,5. Maka dapat 74,5. Kemudian I-nya ya, I-nya itu adalah 36. Selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum datum ke-36 itu adalah 35 ya. Jadi frekuensi kumulatifnya itu adalah 35 ya. Jadi total frekuensi sebelum datum ke-36. Ini kamu jumlahkan semua dapat 35. Kemudian setelah itu frekuensi dari datum ke-36. Nah, frekuensi dari datum ke-36 itu adalah 5. Ini ya, ini adalah frekuensinya. Dan yang terakhir itu panjang kelasnya 5 ya, dapat dari 45 kamu kurangkan dengan 40. Baik, kita langsung bisa hitung, berarti X36 sama dengan tepi bawahnya 74,5, kita tambah dengan I-nya 36, kita kurangkan dengan data sebelum 35, kita bagi dengan frekuensinya, yaitu frekuensinya 5, kemudian kita kali dengan panjang kelasnya 5. Nah, di sini kita bisa langsung coret ya. Artinya, nah, 36 kurangkan 35, 1. Nah, berarti datum ke-36, datum urutan ke-36 itu mempunyai nilai 75,5. Seperti itu ya.